Yesus tidak punya Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Yahudi adalah Yahweh. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yahweh. Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh. Yesus tidak punya Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kamu mengatakan, oh kami sebagai orang Islam, kami juga menyembah kepada Tuhan nabi-nabi. Hei, kamu nggak bermimpi. Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad itu berbeda dengan Tuhannya nabi-nabi. Tuhannya nabi-nabi itu namanya Yahweh. Dia memperkenalkan namanya kepada Musa. Dia mengatakan bahwa akulah Yahweh dan sampai selama-lamanya itulah namaku. Jadi nama Yahweh itu tidak akan pernah berubah menjadi Allah SWT. Kamu harus paham itu dulu. Oh, jadi Yesus tidak punya Tuhan. Coba, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba, apa itu? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Siapa engkau di situ? Allah. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Dalam Lukas 6, ya, Yesus semalaman berdoa kepada Allah. Jadi, gimana coba? Yesus mengaku punya Tuhan. Dia berdoa. Dia menerima firman dari Tuhannya. Dia mengatakan Tuhan yang benar Allah. Kamu katakan tidak punya Tuhan? Hah? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Ustaz Tata, bagaimana Ustaz Tata? Al-Quran itu banyak melenceng tuh. Kalau memang banyak melenceng, silakan ditanyakan kepada tahta. Seumur hidupnya orang Kristen tak suruh bertanya. Iya, mau saya tanyakan. Itu Al-Quran itu sejarahnya benar atau tidak itu? Masa di Alkitab anak Nuh cuma 3, kok di Al-Quran bisa menjadi 4? Di Alkitab anak Nuh nggak ada yang mati nggak ada yang mati, di Al-Quran bisa mati 1. Bagaimana itu? Ya kamu sebutkan ayatnya, di situ Sam gitu itu kan. Ya. Oke, sekarang kitab suci lawan kitab suci. Ya kamu mana yang benar itu? Wong kitab Al-Quran meluruskan kitab sebelumnya. Makanya banyak kisah-kisah di situ. Apanya bertentangan? Kalau menurut kamu bertentangan, ya kamu iman kepada mana? Ya kepada Alkitab. Oke, silakan. Tuhan yang benar dalam kitab itu siapa? Nah, saya beriman kepada Al-Quran. Gitu aja. Kan jelas kan? Itu Al-Quran meluruskan kitab-kitab sebelumnya itu, yang memberi kuasa itu siapa kira-kira itu? Klaim ataukah orang Yahudi dan Kristen memberikan mandat kepada Muhammad untuk menyempurnakan? Kira-kira klaim atau gimana itu? Coba jelaskan dulu. Ya, yang mengutus semua para nabi, baik itu Nabi Israel, itu Allah. Ya, kalau kamu mengatakan klaim, oke, sekarang Yesus yang menurut kamu itu Tuhan. Itu klaim apa pengakuan Yesus dan Israel? Coba. Mengenai Yesus itu nanti saya jelaskan. Saya tanya kamu mengklaim bahwasan Muhammad datang untuk meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Hubungan apa? Hubungan Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya apa ya? Apakah Tuhannya sama atau gimana ya? Coba jelaskan dulu. Apakah Tuhannya sama? Kok berani sekali dia mengatakan dia meluruskan kitab-kitab sebelumnya? Iya, sama Tuhannya saya dengan Tuhannya nabi-nabi Israel. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Semua para nabi diutus oleh Allah. Dan ketika Nabi Muhammad memperkenalkan ya, yaitu Allah juga sama seperti nabi-nabi yang dikenalkan Ibrahim ketika ke Mekah. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan, ingat Muhammad, Tuhanku bukan Allah loh. Enggak gitu kok dari dulu itu. Nah, Kristen yang nggak tahu apa-apa ini seakan-akan beda. Nah, sekarang kalau memang menurut kamu beda, oke, tidak masalah. Sekarang saya nanya, sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? Jadi kalau saya mengatakan Tuhannya para nabi itu sama semuanya, dengan dalil qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Nah sekarang, sama nggak Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus? Nanti kalau kamu mengatakan sama, kedua, sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? Oke, lanjut. Tuhan yang kamu imani itu sama dengan Tuhannya Israel. Apa kamu nggak mimpi, Ustadz Ataya? Tuhan yang diimani oleh umat Israel atau orang Kristen itu tidak ada umat Islam.
Tuhannya Islam itu adalah Tuhan pemilik negeri Mekah. Muhammad tidak ada kaitan dengan orang Yahudi, orang Israel. Tak ada itu. Muhammad sudah mengatakan bahwa aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Jadi Tuhan yang diimani oleh Muhammad dan kamu itu tidak sama dengan Tuhan orang Yahudi dan Kristen. Beda, tidak ada. Tidak ada kaitan sama sekali. Kalau boleh saja, silakan aja kalian klaim bahwasan kalian menyembah Tuhannya nabi-nabi. Tetapi orang Yahudi dan Kristen tidak mau mengakui itu. Ya, makanya kamu jawab dulu. Sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? Kalau Yesus kan Israel. Musa Israel. Saya nanya dulu. Sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? Silakan. Oke, gini deh ya. Aku diperintahkan apa? Menyembah Tuhan yang mensucikan Mekah. Siapa? Yang membangun Ka'bah siapa? Mekah itu. Ka'bah itu Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad memerintahkan hanya menyembah mentuhankan Tuhannya Ibrahim. Karena Ibrahim itulah yang membangun Ka'bah itu gitu loh. Jangan lupa subscribe Tuhannya Iman Yakin Yahudi Channel. dengan Tuhannya Kristen sama. Tuhan Yahudi yaitu menyembah kepada Yahweh, Tuhannya Kristen menyembah kepada Yahweh. Lalu Yesus datang ke dunia makan dirinya dengan Yahweh. Kami sebagai orang Kristen menggenapi Allah. Allah berjanji kepada Abraham bahwasan dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka kami mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakob, bukan bangsa-bangsa lain. Maka Yesus datang, dia memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk membaptis seluruh bangsa-bangsa. Maka kamilah yang menggenapi janji Allah. Bangsa-bangsa goyim itu menerima Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakob, yaitu Yesus Kristus. Lalu Muhammad kaitan apa dengan Tuhannya nabi-nabi? Nggak ada itu. Kamu jangan ngarang-ngarang di sini. Klaim boleh saja, tetapi kami tidak mengakui itu. Kamu harus paham. Jawab dulu yang tegas. Kalau Tuhannya Yesus kan YHWH, oke. Berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus sama gitu. Berarti Tuhanmu YHWH, bukan Yesus kan gitu ya? Ayo bang, tak buat mencret kamu bang. Tak buat mainan kamu. Jadi yang jelas Tuhan itu ya kalau Tuhannya Yesus YHWH, oke. Tuhannya Kristen siapa? YHWH, oke. Berarti sama Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus ya? Yesus tidak punya Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Yahudi adalah YHWH. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah YHWH. Yesus menyamakan dirinya dengan YHWH. Yesus tidak punya Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kamu mengatakan, oh kami sebagai orang Islam, kami juga menyembah kepada Tuhan nabi-nabi. Hei, kamu nggak bermimpi. Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad itu berbeda dengan Tuhannya nabi-nabi. Tuhannya nabi-nabi itu namanya YHWH. Dia memperkenalkan namanya kepada Musa. Dia mengatakan bahwa akulah YHWH dan sampai selama-lamanya itulah namaku. Jadi nama YHWH itu tidak akan pernah berubah menjadi Allah SWT. Kamu harus paham itu dulu. Tuhan yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Israel. Kamu menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada tuhan-tuhan lain, lalu mengklaim bahwasan kamu menyembah kepada Tuhan nabi-nabi dan meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Hei, siapa yang memberi kamu mandat? Coba saya tanya kamu. Oh, jadi Yesus tidak punya Tuhan. Coba, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba, apa itu? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Siapa engkau di situ? Allah. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Dalam Lukas 6, ya, Yesus semalaman berdoa kepada Allah. Jadi, gimana coba? Yesus mengaku punya Tuhan. Dia berdoa. Dia menerima firman dari Tuhannya. Dia mengatakan Tuhan yang benar Allah. Kamu katakan tidak punya Tuhan? Hah? Sebenarnya mudah bang untuk mengetahui Yesus itu bukan Tuhan atau Tuhan. Kamu kenali dulu sifatnya Tuhan itu. Mengutus bukan diutus kan? Memberi firman bukan menerima firman kan gitu kan? Pasti memerintahkan utusannya supaya mentuhankan dirinya. Nah sekarang pertanyaannya bang. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah Yesus diutus? Apakah Yesus menerima firman? Apakah Yesus itu berdoa? Nah, kalau selama oleh Yesus berarti bukan Tuhan gitu loh. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Iya.
Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Kamu tidak paham Yohanes 1 ayat 14? Firman itu telah menjadi manusia. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Yesus bukanlah nabi seperti Muhammad. Bukan. Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Muhammad tidak ada kaitan dengan Tuhan. Muhammad itu tidak ada kaitan dengan Tuhannya nabi-nabi. Kamu itu menyembah kepada Allah-Allah lain, menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Itu yang dikatakan oleh Tuhannya nabi-nabi di Torah. Barang siapa mengelalui bangsa lain, maka mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Nah, kamu inilah orangnya, menyembah kepada Tuhan tanah Arab. Tuhannya nabi-nabi itu sudah berjanji kepada nabi-nabinya bahwasan seluruh bangsa di muka bumi ini yang kafir-kafir termasuk Arab atau Mesir atau yang lain-lain itu, kalau mau mengenal Tuhan harus melalui bangsa Israel. Bukan kalian mengenal Tuhan dari bangsa Arab. Kamu keliru. Kamu menyembah kepada tuhan-tuhan lain, ala-ala lain kamu. Nah, itu kan muter-muter. Coba di situ ayat 17, Yohanes 17 itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai firman jadi manusia atau sebagai utusan? Nah, kalau menurut kamu Yesus tidak seperti Nabi Muhammad, iya nggak sama, karena Yesus untuk Israel saja, Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Tapi visi dan misinya sama. Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima. Yesus mengaku utusan, Nabi Muhammad mengaku utusan. Yesus mengaku nabi, Nabi Muhammad mengaku nabi. Yesus mentuhankan Allah, Nabi Muhammad mentuhankan Allah. Sama. Apa yang tidak sama coba? Bedanya cuma dia lahir tanpa ayah, sama dengan Adam tanpa ayah dan ibu. Yesus sudah saya katakan tadi, bukan mutlak atau murni sebagai utusan seperti nabi-nabi yang lain, bukan. Seperti Muhammad kamu itu bukan. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka dia mengatakan bahwasan mengenal Tuhan yang benar adalah Engkaulah satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itu yang perbedaannya, kamu harus pahami dulu. Muhammad tidak ada kaitan dengan Tuhan, tetapi Yesus dia satu hakikat dengan Tuhan. Berbeda, Pak. Kamu mengatakan bahwa Yesus diutusannya kepada domba-domba Israel. Ya, memang benar. Yesus mengatakan bahwa aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Untuk apa Yesus diutus? Untuk menegakkan kembali Torah ataupun hukum-hukum Taurat itu yang sudah ditinggalkan oleh bangsa Israel. Maka dia datang kembali ke dunia. Dia mengatakan bahwa sampai kiamat pun satu titik hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Dia menegakkan kembali hukum Taurat kepada bangsa Israel. Lalu dia juga membawa kabar baik, yaitu Injil, yaitu ucapan Yesus sendiri. Tetapi orang Yahudi menolak. Karena mereka menolak kabar baik yang dibawa oleh Yesus, maka di Yohanes 10 ayat 16, apa kata Yesus di situ? Ada lagi padaku domba-domba yang di luar daripada kandang ini, mereka harus kutuntun juga supaya mereka menjadi satu gembala. Yesus berjanji akan mengembalakan seluruh domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel. Maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kami mengenal Tuhan melalui bangsa Israel, bukan seperti kamu mengenal Tuhan melalui bangsa Arab. Tuhannya nabi-nabi itu tidak berkenan kepada bangsa Arab. Tanah Arab itu bukan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan hanyalah tanah Israel, yaitu Yudea, bukan tanah Arab. Kamu menyembah tuhan-tuhan lain kamu. Oke, sekarang mana ayatnya? Ingat sama lo dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain menerima firman, kalau nabi-nabi yang lain mempunyai Tuhan, kalau saya enggak lo, itu di ayat yang mana? Saya tidak suka lah VN panjang-panjang, tidak mutu, tidak ada dalilnya. Sekarang gini aja lah Mimi kece ya. Gini aja ya. Tuhan itu mengutus apa diutus? Kalau Nabi Musa kan diutus. Yesus itu ada yang mengutus enggak? Nabi Musa ataupun nabi-nabi itu memang mereka semua itu diutus oleh Tuhan. Yesus juga memang dia diutus oleh Tuhan. Tetapi status Yesus itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Status nabi-nabi yang lain itu mereka adalah murni utusan, mutlak. Tidak ada kaitan dengan hakikat Allah. Tetapi Yesus itu, dia status utusan itu berkaitan dengan Allah atau hakikat Allah. Dia satu esensi dengan Allah. Tetapi nabi-nabi yang lain mereka di luar daripada esensi Allah. Maka Yohanes 1 ayat 14 itu, firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang kita lihat? Yaitu melakukan karya-karya keselamatannya. Maka ketika firman telah menjadi manusia, apa yang dilakukan manusia tersebut? Yesus.
Yesus menghapus dosa orang, menghidupkan orang mati, memvonis orang masuk surga. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nabi-nabi yang lain tidak bisa melakukan itu. Maka firman Allah telah menjadi manusia. Allah mengutusnya untuk menjadi manusia, untuk melakukan karya keselamatan. Berbeda dengan nabimu. Nabimu itu mengajarkan Tuhan tanah Arab, lalu mengklaim bahwasan, oh, kami sebagai orang muslim menyembah Tuhannya nabi-nabi. Kami sebagai orang muslim meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Siapa yang memberi kalian mandat untuk meluruskan kitab-kitab sebelumnya? Hei, Yahudi dan Kristen tidak ada kaitan dengan muslim. Muslim menyembah Tuhan tanah Arab, tetapi kami menyembah Tuhannya nabi-nabi, yaitu Tuhan pemilik alam semesta, yaitu Yahweh. Yahweh tidak akan pernah berubah nama menjadi Allah SWT. Kamu harus paham itu. Kamu VN panjang-panjang gak mutu. Gini aja, meme ya. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Silakan sebut langsung. TikTok aja, yang cepat ayo. Tuhan yang benar menurut Yesus adalah Bapa. Yesus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Selesai, Pak. Yesus adalah firman yang diutus oleh Bapa untuk menjadi manusia supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kemahakuasaan kepada umat manusia. Supaya bawasan manusia harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Maka dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, supaya firman-Nya itu menunjukkan kebesaran-kebesaran kemahakuasaan kepada manusia, supaya disaksikan oleh manusia bawasan iya, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup. Itu hebatnya Tuhan kami. Bukan Tuhan seperti kamu imani. Tuhan yang kamu imani itu Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Apa bukti yang dilakukan oleh Allah SWT-mu? Saya tanya. Ekstensi Allah SWT sedikit pun tidak ada. Tidak bisa kamu buktikan. Tuhan pencipta alam semesta itu harusnya maha kuasa. Tetapi Tuhan kamu bukanlah Tuhan yang maha kuasa karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, jadi Tuhan yang benar itu adalah Bapa, bukan Yesus ya. Loh, tapi kan Yesus firman jadi manusia. Silakan mana ucapan Yesus bahwa dirinya tidak menerima firman karena dirinya firman jadi manusia. Ingat, ucapan Yesus, silakan. Tuh, manusia harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tapi kenapa ketika Yesus ditanya, Yesus seperti apa Tuhanmu? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Itulah Tuhanku, kata Yesus. Sama seperti Tuhannya aku kan, tahta kan. Walaupun saya dengan Tuhannya Yesus sama. Anda nggak Yesus mengatakan gini, Yesus seperti apa Tuhannya? Loh, kan dia sudah menjelma aku menjadi aku. Seperti Dewa Wisnu menjelma Krishna. Ada nggak seperti itu? Yesus memang benar Jangan mengatakan lupa bahwa segala subscribe firman Iman yang kau Yakin sampaikan Channel. kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tetapi Allah itu, kamu harus pahami dulu, Bapa itu sudah memberikan kuasanya kepada firman-Nya untuk melakukan karyanya di dunia atau karya keselamatan, untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi sang firman ini tugasnya ada untuk menyampaikan atau untuk tugasnya untuk pembuktian di dunia. Itu hebatnya Tuhan kami, Pak. Bisa melakukan karya-karyanya. Bukan seperti Tuhan yang kamu imani, Tata. Yang tidak bisa ngapa-ngapain. Yang tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepada umat manusia. Ngapain aja Tuhanmu? Coba saya tanya. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Begini loh ya. Yang menciptakan itu Bapa dengan firman-Nya. Yang memberi ajaran Bapa dengan firman-Nya. Bagaimana firman-Nya itu? Diberikan kepada para nabi. Termasuk Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi tidak usah dikatakan dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya. Namanya Bapa ya melihat, mendengar, ya berbicara, berfirman. Gitu. Makanya Kristen itu paling gak tahu tentang ajaran tauhid itu ya kayak gitu. Makanya mentuhankan manusia gitu. Tuhan kami itu tetaplah esa, tidak akan pernah menjadi 2 dan 3. Tetapi keesahan ini mempunyai 3 pribadi. Yang dimaksud mempunyai 3 pribadi ini adalah kontribusi atau pekerjaannya atau karya-karyanya. Bapa ini adalah pemilik kehendak. Firman atau suara Allah ini fungsinya itu untuk melakukan penciptaan alam semesta. Setelah menciptakan alam semesta ini, firman ini untuk berkomunikasi dengan nabi-nabinya itu harus membutuhkan firman Bapa. Lalu ketika di zaman Yesus, firman itu harus menjadi manusia. Supaya apa firman ini menjadi manusia? Supaya dia menunjukkan kemahakuasaan kepada manusia, meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan akulah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang disembah oleh kalian dewa-dewa yang selama ini seperti dewa Baal atau dewa Nebo. Mereka bukan Tuhan yang benar, tetapi akulah Tuhan yang benar. Aku yang mempunyai maha kuasa.
Lihatlah kemahakuasaanku. Aku bisa memvonis orang masuk surga, bisa menghidupkan orang mati, bisa menghapus dosa orang. Ketika Yesus menjadi manusia, dia bisa menghapus dosa orang dan bisa memvonis orang masuk surga. Pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nabi tidak akan bisa melakukan itu. Lalu fungsinya Roh Kudus apa? Roh Kudus ini fungsinya itu adalah untuk diam di antara manusia. Supaya apa? Supaya manusia melakukan pekerjaan sesuai dengan Allah kehendaki. Jadi fungsinya Roh Kudus ini untuk mengendalikan manusia untuk di jalan yang benar. Jadi Tuhan yang kami iman ini memang esa tetapi mempunyai kontribusi. Bukan seperti Tuhan kamu, Tata. Kamu ini, Tuhanmu itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu tidak percaya. Kamu buktikan kepada bahwasan Tuhanmu itu bisa melakukan karya atau kemahakuasaan. Tidak ada. Hanya klaim saja bahwasan dia menciptakan alam semesta. Tetapi itu klaim kosong. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau hanya klaim seperti itu, saya juga bisa sekarang, Tata. Saya mengatakan Tuhan saya namanya Tata. Dia menciptakan alam semesta. Seluruh alam semesta ini dijadikan oleh dia. Tanpa pembuktian. Saya juga bisa. Oke, kalau memang Tuhanmu itu Esa, yang mana? Bapak yang mengutus Yesus yang menjadi Tuhan atau Yesusnya yang diutus oleh Bapak yang menjadi Tuhan? Silakan dipilih, gratis diskon mumpung lebaran. Sekarang pakai dalil, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu 3 pribadi, bukan Esa. Silakan. Lanjutan meme sampai mencret kamu nanti. Pokoknya nggak tahu apa-apa tentang Bible, tak buat mainan sama aku. Kamu tidak mendengarkan VN ku itu sampai habis sehingga kamu kewalahan untuk menjawab. Bertanya aja kamu nggak bisa. Kamu dengarkan VN saya itu sampai habis. Di situ sangat jelas saya menjelaskan secara detail. Saya sudah menjelaskan secara detail karena kamu tidak mendengarkan VN ku itu sampai habis. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu itu maha hidup atau tidak? Kalau Tuhanmu itu maha hidup, kenapa dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk pembuktian kepada manusia? Coba kamu jawab dulu. Aduh, meme ini lagi, aduh. Sekarang gini loh, biar jelas gitu, jangan muter-muter. Yesus kan diutus, Yesus kan manusia, diutus oleh Allah, Bapa. Nah, Tuhanmu yang mana? Bapaknya atau Yesusnya? Silakan. Iya, jawabanku semua di atas itu secara detail, tetapi kamu tidak mendengarkan VN ku sampai habis, sehingga kamu bertanya ulang-ulang. Ini jawaban saya yang terakhir, tetapi kamu juga harus menjawab pertanyaan saya. Bapak itu adalah pemilik kehendak. Firman itu, tugasnya itu adalah untuk menciptakan alam semesta. Setelah menciptakan alam semesta, firman ini tugas berikutnya itu untuk berkomunikasi dengan nabi-nabinya. Nah, ketika di zaman Musa, sang firman ini menunjukkan kemahakuasaan kepada bangsa Mesir dan juga Israel, yaitu dengan memerintahkan Musa untuk membelah laut. Tetapi dengan pembuktian itu bangsa Israel kurang begitu meyakini bahwasan Tuhan itu benar-benar maha kuasa. Maka di zaman Yesus firman itu harus menjadi manusia, supaya ketika dia menjadi manusia, dia menunjukkan kemahakuasaan itu kepada manusia. Supaya manusia itu yakin bahwa oh Tuhan kita ini adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa. Itu adalah fungsinya firman. Fungsinya Roh Kudus ini adalah untuk diam di antara manusia sebagai orang yang percaya, supaya manusia melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Roh Allah atau Ruach HaKodes yang diam di dalam manusia dan juga firman yang menjadi manusia dan juga Bapa ini adalah satu hakikat, tetapi mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Ketika kontribusi menjadi manusia itu disebut firman Allah menjadi manusia. Ketika kontribusinya diam di antara manusia untuk melakukan mengendalikan manusia itu disebut Roh Kudus. Ini yang sudah saya jelaskan dari tadi. Nah, sekarang Tuhanmu itu maha kuasa atau tidak, coba? Hei Mama Kece, kamu tuh panjang-panjang tak menjawab sih, males aku. Jadi yang kamu tuhankan itu yang mengutus Yesus atau yang diutus Bapa? Gitu loh. Yang menerima firman atau yang memberi, gitu loh. Jawab aja. Gak usah panjang-panjang, ayo silakan. Yang kami tuhankan adalah Bapa, yang kami tuhankan adalah firman Bapa yang menjadi manusia, yang kami tuhankan adalah Roh Allah yang diam di antara manusia. Jadi Tuhan kami adalah esa, tetapi mempunyai kontribusi yang berbeda-beda.
kontribusinya adalah firman yang menjadi manusia, dan juga kontribusinya adalah Ruach HaKodes diam di antara manusia sebagai orang yang percaya. Oke, sekarang kalau yang kamu tuhankan itu firman Bapa, ada nggak ajaran Yesus? Hai Israel, tuhankanlah Bapa, aku, juga firman-Nya yang menjadi aku. Karena ketiga-tiganya ini adalah Tuhan. Ada nggak ucapan gitu? Jadi gimana nih Mama Kece? Ya, Tuhanmu itu manusia Yesus atau Allah yang menjadi Tuhannya Yesus itulah Tuhan yang sebenarnya. Yang mana? Disuruh pilih, kasih diskon kok tidak mau kamu. Kami tidak pernah menjadikan manusia Yesus sebagai Tuhan. Yang kami menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan adalah firman Allah yang menjadi manusianya. Firman yang diam di antara manusia Yesusnya itu yang disebut Tuhan. Bukan manusia Yesusnya. Mana mungkin Allah mempunyai wujud manusia? Kamu aneh, kamu Ustaz Tata kamu ini. Tuhan kami tidak berwujud. Tetapi firman itu dia bisa mengambil wujud. Supaya apa? Dia mengambil wujud supaya dia bisa melakukan karyanya atau kontribusinya. Kalau firman itu tidak bisa melakukan kontribusi atau tidak bisa ngapa-ngapain, ya seperti Tuhanmu lah. Tuhanmu itu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Ya sama seperti itu. Nah, makanya Meme, ya, kamu pakai dalil. Ingat ya, Israel, jangan kamu mentuhankan manusianya aku, tapi yang kamu tuhankan itu firman yang menjadi aku ini. Mana dalilnya? Coba, ucapan Yesus itu yang mana, Meme? Kalau kamu cuma asumsi terus udah pakai ayat, ya, maka kamu itu jadi mainanku, Meme, ya. Makanya aku kasihan kepada orang Kristen itu. 100% tidak ada yang paham ajaran Yesus itu. Udah, kalau mau main ayat, kita tentukan di Zoom. Mau di Zoom-nya Bang Julfikar ataukah MMC punya Bang Juma. Kita berdua aja 1 lawan 1, topiknya tentang ketuhanan atau tentang ekstensi Tuhan. Boleh, 2 arah kita main. Mau nggak? Berani nggak Ustaz Tata? Oke, kita sekarang ya, kita head to head di JCC atau di MMCI, terserah. Temanya apakah Yesus punya Tuhan atau tidak gitu. Oke? Gimana sekarang? Oke, gimana ini? Kapan ini? Kalau saya maunya sekarang. Tapi kalau kamu tidak bisa, tidak apa-apa. Semampunya kamu, sekuat mentalnya kamu, kapan kamu punya nyali lawan aku? Kalau bisa, kamu cari pendeta 9 lagi, suruh nemenin kamu, ya, gitu. Biar kamu itu punya mental lawan tahta. Gitu. Boleh, sekarang juga boleh. Boleh kok. Di Zoom mana? Ayo kita masuk lah. Topiknya apa kira-kira maunya? 2 arah ya. Tetapi kamu siap ini. Ini aku yang gempur kamu habis-habisan ini ya. Nggak main-main aku kali ini ya. Oke, Yesus itu punya Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang menjelma jadi manusia? Itu topiknya. Ayo masuk Bang. Ini saya udah di JCC ini ya. Temanya, apakah Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia atau dia malah manusia yang mempunyai Tuhan? Itu ya temanya ya. Oke, topik apakah Yesus itu Tuhan sendiri, Tuhan itu sendiri atau bukan? Lalu 2 arahnya gimana? Giliran aku bertanya kepada kamu apa? Coba kira-kira. Berani nggak 2 arah? Atau hanya mau bertanya aja? Boleh kalau mau bertanya aja. Loh, kamu kalau temanya bisa 2, bisa kita bahas Yesus dulu. Kalau masalah tanya jawab, seumur hidupnya seluruh Kristen memang tak suruh bertanya sama aku, oke? Masuk saja dulu, masuk. Oke, aku kasih kesempatan Ustadz Tata bertanya kepada saya 1 jam. Baru gantian saya yang bertanya. Boleh. Loh, ini kita bahas dulu. Ayo, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau malah dia manusia yang mempunyai Tuhan? Itu topiknya dulu kita selesaikan, ayo. Masalah tanya jawab itu gampang. Kamu seumur hidupnya hanya bertanya, tidak masalah. Ayo teman-teman di Zoom masuk ke GCC, biar kalian tahu
bagaimana aku sikat Ustadz Tata ini. Ayo, masuk teman-teman. Ayo masuk. Yang Muslim maupun Kristen silakan masuk. Biar kalian lihat. Iya, ya udah, langsung masuk aja. Ngapain kamu masih curhat di sini? Wong saya sudah di Zoom ini. Ayo, silakan masuk. Oke, aku masuk sekarang. Tama, kirimkan ini dulu. Kirimkan linknya dulu. Tama.